Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antar stimulus dan respon. Teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung, dan menyeluruh. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Dalam praktek pembelajaran, teori kognitif antara lain tampak dalam rumusan-rumusan seperti tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh J. Piaget, Advanced Organizer oleh Ausubel, pemahaman konsep oleh Brunner, hierarki belajar oleh Gagne, web teaching oleh Norman, dan sebagainya. Implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Teori kognitif menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkerangkaian dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Peserta didik bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. B. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. C. Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar sangat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan peserta didik, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik. Tugas guru adalah menunjukkan hubungan antar apa yang sedang dipelajari dengan apa yang telah diketahui peserta didik. Yang terakhir, adanya perbedaan individual pada diri peserta didik perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik. Perbedaan tersebut misalnya pada motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan sebagainya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari,
menerapkan teori Burner untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajar simetri lipat, menerapkan 3 tahap kegiatan pembelajaran, yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Adapun tahapan dalam teori Burner sebagai berikut. Yang pertama, tahap enaktif. Pada tahap ini, pengetahuan dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau dengan menggunakan situasi nyata. Yang kedua, tahap ikonik. Pada tahap ini, pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk bayangan, visual, atau gambar yang menggambarkan kegiatan konkret yang terdapat pada tahap enaktif. Dan yang ketiga yaitu tahap simbolik. Pada tahap ini pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol. Terdapat perkembangan intelektual peserta didik sangat menentukan untuk dapat tidaknya suatu konsep 2 fase dalam menerapkan teori belajar Ausubel, yaitu yang pertama, fase perencanaan. Pada fase perencanaan, guru melakukan beberapa hal seperti yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Tahap pertama dalam kegiatan perencanaan adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Model Ausubel ini dapat digunakan untuk mengajarkan hubungan antara konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi. Yang kedua yaitu mendiagnosis latar belakang pengetahuan peserta didik. Model Ausubel ini meskipun dirancang untuk mengajarkan hubungan antar konsep-konsep dan generalisasi dan tidak untuk mengajarkan bentuk materi pengajaran itu sendiri, tetapi cukup fleksibel untuk dipakai mengajarkan konsep dan generalisasi dengan syarat guru harus menyadari latar belakang pengetahuan peserta didik. Yang ketiga, membuat struktur materi. Membuat struktur materi secara hierarkis merupakan salah satu pendukung untuk melakukan rekonsiliasi integratif dari teori Ausubel. Yang keempat, memformulasikan advanced organizer. Advanced organizer dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, mengkaitkan atau menghubungkan materi pelajaran dengan struktur pengetahuan peserta didik, dan yang kedua, mengorganisasikan materi yang dipelajari peserta didik. Yang kedua, fase pelaksanaan. Langkah berikutnya adalah menguraikan pokok-pokok bahan menjadi lebih terperinci melalui diferensiasi progresif. Setelah guru yakin bahwa peserta didik mengerti akan konsep yang disajikan, maka ada 2 pilihan langkah berikutnya, yaitu A. Menghubungkan atau membandingkan konsep-konsep itu melalui rekonsiliasi integratif, dan yang B. Melanjutkan dengan diferensiasi progresif sehingga konsep tersebut menjadi lebih luas. Demikian penjelasan tentang teori belajar kognitif. Sampai bertemu di lain kesempatan. Ciao.